Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ananda Erisa Rijal dengan NPM 2205020201, mahasiswi Pendidikan Teknik Informatika semester 5E. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang interaksi manusia dan komputer berguna untuk memenuhi tugas akhir saya dengan dosen pengampu Bapak Edi Suranta Sembiring MKom. Yang pertama ada psikologi pengguna. Psikologi pengguna adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk, layanan, atau teknologi. Tujuan utamanya adalah memahami perilaku, kebutuhan, motivasi pengguna agar desain produk atau layanan lebih intuitif, efisien, dan menyenangkan bagi mereka. Dalam praktiknya, psikologi pengguna banyak digunakan dalam desain pengalaman pengguna, pemasaran, dan pengembangan produk digital. Dengan memahami psikologi pengguna, perusahaan dapat menciptakan pengalaman yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan serta keterlibatan pengguna. Yang kedua ada desain antarmuka atau desain antarmuka pengguna adalah proses merancang tampilan visual dan elemen interaktif dari produk digital seperti aplikasi atau situs web perangkat lunak. Tujuan desain antarmuka yang pertama ada mempermudah navigasi, membantu pengguna menemukan informasi atau menyelesaikan tugas dengan cepat dan mudah. Yang kedua ada meningkatkan pengalaman pengguna, dan yang ketiga ada meningkatkan keterlibatan desain yang menarik. User Interface atau UI merupakan jembatan antar pengguna dan teknologi yang membantu mereka mengoperasikan perangkat dengan mudah dan intuitif. Desain UI yang efektif tidak hanya berfokus pada estetika, tetapi juga pada kegunaan dan fungsionalitasnya. Oleh karena itu, user interface biasanya dikembangkan bersama dengan desain antarmuka pengguna atau pengalaman pengguna untuk menciptakan interaksi yang harmonis dan memenuhi kebutuhan pengguna secara menyeluruh. 4. Evaluasi dan usability testing. Evaluasi atau usability testing, pengujian kegunaan, merupakan salah satu metode evaluasi yang secara khusus fokus pada seberapa mudah, cepat, dan nyaman pengguna dapat menggunakan produk tersebut. Apa sih kaitan evaluasi dan usability testing dengan interaksi manusia dan komputer? Nah, keduanya berfokus pada bagaimana mereka atau manusia berinteraksi dengan perangkat digital. 5. Interaksi multimodal dalam mempelajari interaksi manusia komputer. Interaksi multimodal adalah pendekatan dalam interaksi manusia dan komputer yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan perangkat melalui berbagai mode atau saluran komunikasi secara bersama. Interaksi multimodal dalam pembelajaran interaksi manusia dan komputer membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyeluruh dan berpusat pada penggunaan di mana siswa didorong untuk mengembangkan interaksi digital secara lebih luas melalui penggunaan yang mendekati interaksi manusia-komputer di dunia nyata. 6. Model dan teori interaksi. Model dan teori interaksi adalah dua konsep penting dalam studi komunikasi dan sosiologi yang membantu kita memahami bagaimana individu dan kelompok berinteraksi. Model dan teori interaksi tersebut bertujuan untuk menciptakan antarmuka yang transmitif, efektif, dan efisien dengan memanfaatkan pemahaman pendalam tentang perilaku. 7. Teknologi informasi terbaru. Informasi teknologi terbaru merujuk pada inovasi dan perkembangan terkini di bidang teknologi informasi yang mengubah cara kita mengelola, memproses, dan mendistribusikan data. Inovasi teknologi terbaru tidak hanya meningkatkan efisien operasional, tetapi juga membantu peluang baru untuk transformasi digital di berbagai bidang. Dengan terus mengikuti tren ini, organisasi maupun individu dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, keamanan, dan kualitas layanan. Pengalaman pengguna atau user experiment.
Tujuan utama dari user experiment atau pengalaman pengguna adalah memastikan bahwa produk memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif dan memuaskan. Hal ini melibatkan penelitian tentang perilaku pengguna. Faktor utamanya ada kegunaan produk, aksesibilitas, emosi dan estetika, efisien produk harus bekerja, dan kepuasan pelanggan atau kepuasan pengguna. Desain interaksi mobile. Desain interaksi mobile adalah proses merancang cara pengguna berinteraksi dengan aplikasi atau perangkat lunak sehingga interaksi tersebut menjadi pencerahan, efisien, dan menyenangkan. Secara individu, desain interaksi seluler memperhatikan kekhasan pengguna seluler seperti layar yang lebih kecil, metode inovasi berbasis sentuh, dan konteks pengguna yang seluruh untuk menciptakan antarmuka yang memudahkan melakukan hal yang mendalam. Hal yang meliputi dalam interaksi mobile ada yang pertama, pemahaman pengguna, interaksi sentuh dan gestur, dan umpan balik. Prototyping dalam interaksi manusia dan komputer. Prototyping dalam konteks interaksi manusia dan komputer atau HCI adalah proses pembuatan purwarupa atau model sistem antarmuka. Purwarupa ini dibuat untuk menyalakan desain-desain ide-ide sebelum produk akhirnya secara penuh dirilis. Nah, tujuan pembuatan prototyping adalah pertama, menguji konsep dan alur interaksi sehingga desain dapat melihat bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Kedua, mengidentifikasi dan memperbaiki masalah kegunaan sedini mungkin. Dan yang ketiga ada mengumpulkan umpan balik langsung dari pengguna sehingga interaksi desain dapat dilakukan untuk menyempurnakan produk. 11. Interaksi sosial dan kolaborasi. Dalam konteks interaksi manusia dan komputer atau IMK, interaksi sosial dan kolaborasi merujuk pada cara kerja teknologi yang dirancang untuk mendukung komunikasi dan kerjasama antar pengguna computer supported computer work, yaitu sistem yang memungkinkan interaksi antar muka atau antar manusia melalui komputer dan direpresentasikan. Nah, tujuan utama dari desain ini adalah untuk memfasilitasi kerja tim yang efisien, memungkinkan berbagi informasi secara real time, dan mendukung komunikasi yang efektif meskipun anggota tim berada di lokasi yang berbeda. 12. Etika dalam desain interaksi. Etika dalam desain interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah prinsip-prinsip yang mengarahkan desainer untuk menciptakan antarmuka dan sistem yang tidak hanya fungsional dan estetika, tetapi juga menghormati hak, privasi, dan kesejahteraan pengguna. Meningkatkan etika dalam desain IMK memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan memberikan manfaat atau maksimal tanpa merugikan atau memanipulasi pengguna. 13. Tantangan masa depan dalam interaksi manusia dan komputer atau IMK. Ada beberapa tantangan utama. Yang pertama ada kecerdasan buatan dan etika. Penggunaan AI dalam HCI harus memastikan transparan dan keadilan. Resiko bias dalam algoritma yang dapat mempengaruhi kepuasan otomatis. Privasi dan keamanan data pengguna saat berinteraksi dengan AI. Yang kedua, antarmuka yang lebih natural. Yang ketiga, ada keamanan dan privasi. Nah, itulah beberapa tantangan utama dalam masa depan dalam interaksi manusia dan komputer. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi-materi tentang interaksi manusia dan komputer. Bila ada salah kata ataupun pengucapan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.